Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Matanza Dian Pratista dari kelas 11 IPS dan saya Asila Syoleh dari kelas 11 IPS. Serta teman-teman kita yang ada di belakang ada Syakira, Iva, Nisa dan juga Diandra. Nah, kali ini kita mau ngapain sih di sini? Jadi kita berdua mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan dan belajar bersama mengenai Monumen Jogja Kembali. Let's go! Monumen Jogja Kembali merupakan museum yang terletak di Conggang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mojali didirikan untuk memperingati peristiwa berfungsinya kembali kota Yogyakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang direbut dari penjajah Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 29 Juni 1949. Di sini juga pada tahun 1949, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan dari pengasingannya yang ada di Sumatera. Ide atau gagasan untuk mendirikan museum ini didapat dari Bapak Kolonel Sugiarto. Pada tanggal 29 Juni 1985, museum ini mulai dibangun. Lalu pada tanggal 6 Juli 1989, museum ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Bangun di atas lahan seluas 49.920 meter persegi dengan ketinggian 31,8 meter, bangunan ini menjadi bagian dari unsur garis imajiner yang menghubungkan dari Merapi, lalu ke Keraton, Panggung Kerapiak, hingga Laut Selatan. Nah, sekarang kita ada di pelataran. Nah, ada apa aja sih, Sil? Nah, di pelataran ini ada plaza, rana, prasasti, dan juga kolam ikan yang mengelilingi bangunan induk yang berbentuk kerucut terpancung. Nah teman-teman, kali ini aku lagi ada di plaza nih. Plaza adalah bagian pelataran yang terletak di bagian depan bangunan induk. Plaza terletak di bagian selatan, membentang dari timur ke barat, berbentuk 4 persegi panjang. Nah, coba teman-teman lihat lantai plaza. Lantai plaza ini terbuat dari paving block. Rana berbentuk segi panjang yang membentang dari timur ke barat dengan ketinggian 3 meter dan panjang 60 meter terbuat dari dinding beton. Pada sisi depan dan tepat di tengah-tengah terdapat logo atau lambang. Pada sisi dalam terdapat nama-nama pahlawan yang telah gugur pada Perang Kemerdekaan kedua di daerah Verkres 3. Harapannya dengan melewati kolam ikan ini sebelum memasuki bangunan induk, pengunjung dapat merasa lebih tenang sehingga dapat lebih mudah untuk memahami berbagai ilmu dan juga suri tauladan dari para pahlawan yang didapat selama berkunjung di museum ini. Nah teman-teman, sekarang aku ada di kolam ikan. Kolam ikan ini mengelilingi bangunan induk yang berfungsi sebagai pengaman. Menurut tradisi diartikan sebagai penolak segala sesuatu yang bersifat jahat. Lalu, air di kolam ikan ini diartikan sebagai lambang kesucian. Pelataran di sekitar bangunan induk yang dibatasi oleh tanah yang ditinggikan sebagai usaha untuk menciptakan keserasian lingkungan. Terdapat 4 museum, ruang serbaguna, kantor tata usaha, kantor keuangan, ruang perpustakaan, toilet, musola, dan juga beberapa spot foto yang bisa kalian coba. 4 ruang museum menyajikan benda-benda koleksi berupa foto, dokumen, replika, heraldika, jenis-jenis senjata yang dipakai dalam peperangan, dan semua gambaran suasana mengenai Perang Kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949. Yang pertama ada Museum 1, berisi koleksi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Museum 2 berisi koleksi tentang perang gerilya dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Museum 3 berisi koleksi yang berhubungan dengan peristiwa serangan umum tahun 1949. Yang terakhir di Museum 4 berisi koleksi Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
kali ini aku ada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 10 ruang diorama 3 dimensi yang menggambarkan tentang peristiwa perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, mulai dari Desember 1948 hingga Juli 1949. Ruang diorama ini disajikan dengan kronologi waktu sehingga para pengunjung dapat lebih mudah untuk memahami urutan kejadian yang sebenarnya. Diawali dengan diorama agresi militer Belanda memasuki Yogyakarta dalam rangka untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda di bawah kepemimpinan Kapten Van Lagen berhasil menguasai lapangan udara Maguwo atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bandara Adi Sucipto. Pada pukul 8 pagi, Belanda melakukan aksi sapu bersih di sepanjang jalan Solo Yogyakarta. Hingga pada pukul 4 sore, Belanda telah menguasai seluruh Yogyakarta. Serangan ini menjadi awal perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam diorama ini juga disisipkan mengenai gambaran perjuangan Panglima Jenderal Sudirman yang melakukan perlawanan dengan cara gerilya. Selain itu, terdapat juga peristiwa serangan 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto, di mana bangsa Indonesia ingin mengabarkan tentang eksistensinya kepada dunia. Serangan ini menghasilkan berita keberhasilan yang disebarluaskan melalui jaringan radio AURI dengan sandi PC2 di Bandaran Klayen, Gunung Kidul, Yogyakarta secara beranting dan sampai ke Burma, India, dan kepada perwakilan Republik Indonesia di PBB. Menjelang diorama terakhir, terdapat gambaran penghujung perjuangan panjang bangsa Indonesia, di mana akhirnya Belanda ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 29 Juni 1949. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX bertindak selaku koordinator keamanan, mengawasi tindakan penarikan pasukan tersebut. Peristiwa ini diakhiri dengan persetujuan nomor uraian pada tanggal 7 Mei 1949. Isi Rumroyen Statement antara lain dikembalikannya para pemimpin Republik Indonesia ke Yogyakarta, penarikan pasukan Belanda dari seluruh wilayah Indonesia dimulai dari Yogyakarta. Berita gembira ini mulai tersebar. Rakyat Yogyakarta menyambut. Yang terakhir di lantai 3 bernama Garbageraha merupakan ruang hening untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Lalu di area outdoor di sepanjang sisi tangga terdapat 40 relief yang menggambarkan orang-orang Indonesia melawan penjajah Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mendapat pengakuan internasional sebagai Republik pada tanggal 27 Desember 1949. Makin tahu belum tentang Monumen Jogja Kembali? Ada apa tuh nggak sih? Ada nih, hari Minggu nggak ada kerjaan. Cakep. Mending jalan-jalan ke Monjali. Cakep. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.